dokter religi itu isinya adalah satu hadis dan ayat Al-Quran. Jadi kita bisa entah menyampaikan ayat Al-Quran atau menyampaikan hadis, atau bisa juga kita mengulas gitu ya. Jadi mengulas hadis, mengulas ayat Al-Quran, itu boleh. Kemudian itu dokter mungkin bisa bantu kalau ada yang misalnya ada bersuara bisa di-mute-kan. Nah, kemudian ayat Al-Quran, hadis, terus ada juga kisah Nabi, ya. Jadi membacakan kisah Nabi atau petikan kisah sedikit tentang Nabi, para sahabat, terus kemudian bisa juga murotal, ya, atau sholawat, itu boleh. Jadi bisa bervariasi, tidak hanya kisah Nabi, terus boleh bervariasi dengan materi-materi yang itu tadi saya sebutkan, yaitu kisah Nabi, murotal, sholawat, ayat suci Al-Quran, maupun dengan hadis. Gitu. Nah, kalau saya lihat dan juga teman-teman itu melihat konten kreator yang sejauh ini paling asik dan bisa membayar tanpa batasan maksimal itu adalah snack video untuk saat ini, gitu. Karena saya kemarin ngobrol juga dengan teman-teman yang YouTuber. Kalau YouTuber besar itu enggak masalah. Tetapi kalau YouTuber yang masih jalan ya, itu sekarang untuk mencairkan itu agak sulit. Persyaratannya juga sudah berganti. Dan kalau YouTube itu kan syarat bisa monetis itu kalau sudah 1.000 follower. Tetapi 1.000 followernya YouTube itu sangat sulit diraih. Kecuali kalau artis terkenal ya. Tapi kalau misalnya orang-orang biasa macam kita gitu, itu kalau untuk mencari 1.000 follower sulit. Kemudian harus mencapai 4.000 jam. 4.000 jam dan itu sangat sulit sekali untuk mencapai sebanyak itu. Kemudian sekarang ini orang lebih mudah untuk melihat short video. Sehingga YouTube pun ada short video. Walaupun saya dengar YouTube sendiri untuk short video akan dapat uang juga, tetapi caranya memang tidak mudah. Yang mudah dilihat itu sekarang ini TikTok Snack Hello. Itu tuh lebih mudah dilihat. Kalau itu baru. Saya kemarin sempat menjadi leader kreatornya itu loh. Tapi saya berhenti. 1 bulan saja saya jadi leadernya itu loh. Saya dapat 400 sekian rupiah. Itu bayarannya lewat rupiah. Karena baru mulai awal saja persyaratannya sudah berubah dan sudah semakin sulit. Anak saya masih ikut karena anak saya kemarin dapat 1,2 juta lebih untuk itu loh. Kita berangkat bareng sama-sama 1 bulan. Saya, Bundo Ayu, kemudian Kak Fitri. Kak Fitri itu lanjut di itu loh, Kak Fitri. Kak Fitri di itu loh lanjut karena Kak Fitri senang gitu dan Kak Fitri enjoy. Kalau saya sama Bundo Ayu berhenti karena memang ada persyaratan di itu loh itu di antara 15 video itu harus ada 5 itu yang review produk. Nah, Bundo Ayu mengatakan bahwa aku brandnya parenting, tiba-tiba aku review produk, nggak banget gitu. Karena kan brandingnya memang udah terbangun kan. Saya pun juga trainer gitu, ngapain saya dari review produk gitu. Di samping itu ketika saya review produk, itu kalau ini anggapan kami ya, anggapan saya dan Bundo Ayu ya. Jadi satu, brand-nya itu menjadi brand yang sudah kami bangun menjadi hilang. Beda dengan anak saya yang dia enjoy aja sebagai seorang karyawan, ibu rumah tangga gitu, dia mau nawarin macam-macam. Ketika dia meeting, dia kemudian nge-review produk pisang goreng Bu siapa gitu ya.
yang itu harus di-link-kan ke Shopee atau Tokopedia gitu. Kemudian dia beli baju anak, dia belinya nggak di Shopee, tetapi baju yang sama bisa dibeli di Shopee, dia link-kan di situ. Jadi saya menilai ini seperti saya endorse tapi dibayar murah gitu. Saya endorse dibayar murah. Kenapa? Karena satu videonya itu kalau kemarin seharga 25.000. Jadi saya bikin 8 video, itu video saya itu dapat 400.000 gitu. Kemudian ketika linknya itu saya share di Instagram, setiap satu oh maaf, satu video 50.000 kemarin. Setiap satu K 1.000 di Instagram itu harganya 25.000 kemarin. Jadi anak saya kan cuma bikin berapa video dapat 1,2 karena viewer dia banyak sekali. Bisa dapat viewer 20.000 viewer gitu, kalikan 25 gitu kan. Nah, cuman ya itu tadi, kita harus nge-review produk, harus ganti-ganti, itu yang kemudian membuat saya mundur. Tetapi itu loh membatasi maksimal pembayaran 2,5 juta. Jadi walaupun kita ditonton jutaan orang gitu ibaratnya, tetap yang dibayarkan maksimal hanya 2,5 juta saja, 2.500.000. Nah, snack video ini bisa membayar unlimited. Kalau misalnya kita mau gajian 50 juta, ya kita bisa mendapatkan 50 juta. Nah, itu sisi lain ya. Tetapi insya Allah kalau niatan kita adalah kita ingin berbagi, kita ingin membuat konten positif, ya, itu mari kita lakukan. Kita akan membuat konten positif. Bonus itu adalah efek samping. Gitu. Dan ini saya yang juga termasuk surprise gitu. Video saya yang saya rilis hari Rabu kemarin, ini penontonnya sudah 460.000 viewer, 460.000. Itu bonus saya sudah sudah berapa ya? $80 kalau nggak salah satu video. Tetapi ketika saya itu nanti mencapai 500.000 viewer, bonus saya satu video sudah $160. Jadi sudah 1,5 juta lebih. Nah, kembali kepada topik motivator atau konten kreator religi. Nanti kita diwajibkan untuk membuat video religi minimal 15 video setiap bulan yang lolos. Gitu. Kalau insya Allah kami gitu ya, dan teman-teman yang jadi trainer itu termasuk Bundu Ayu gitu, itu nggak ada video nggak lolos. Saya sendiri belum pernah mengalami video nggak lolos. Tetapi ada video yang nggak lolos. Ada beberapa kategori kenapa video tidak lolos. Satu, kualitas rendah. Jadi videonya itu memang kualitasnya rendah. Entah itu buram, entah suaranya nggak jelas, terlalu noise gitu. Pokoknya secara audiovisualnya berkualitas rendah. Yang kedua, mungkin plagiat. Jadi dia asal comot dari tempat lain tanpa di-create, langsung aja dipasang di snack. Itu tidak lolos. Kemudian juga memunculkan kekerasan. Kata-kata juga kata-kata keras misalnya. Nah, kekerasan itu contohnya teman saya adalah konten kreator bonsai. Kemudian dia menuliskan membuat bonsai ukir kepala burung. Itu ternyata dia termasuk di dalam kekerasan karena mengukir kepala burung gitu. Kenapa bisa begitu? Karena yang menilai itu kan mesin ya. Nah, itu bisa diakali. Begitu kita bilang kekerasan ya K3. Kekerasan enggak apa-apa. Jadi salah satunya itu sudah dikaburkan bukan kekerasan gitu lagi. Ini dialami oleh Coach Nizar ketika Coach Nizar membuat intimacy collaboration. Itu videonya nggak lolos. Intimacy collaboration tuh dia tuh nggak lolos karena ada intimacy gitu. Nah, kemudian siapa namanya? Anak saya itu bikin sex education nggak lolos juga, nggak lolos. Kalau Coach Nizar malah ditutup
videonya sehingga kita nggak bisa lihat. Nah, jadi ada alasan-alasan kenapa video tidak lolos. Nah, kalau video lolos atau tidak itu nanti bisa kita lihat di konten kreator, di apa namanya, nanti saya lihatin kalau nanti sudah menjadi konten kreator, saya lihatin di project kreatornya. Nah, ketika kita itu ingin menjadi konten kreator, syaratnya berarti harus istiqomah. Harus istiqomah. Kalau nggak istiqomah, seperti teman saya, bikinnya bagus, orang HSE, orang trainer juga, tetapi karena dia sering rapat, sering memberikan training, dia kadang cuma bikin 8. Ya udah, dia bisa kemudian bisa terminate gitu. Teman kita yang akhirnya terminate itu adalah Teh Fitri. Kemarin sempat 1 bulan akhirnya harus off 1 bulan. Karena dipandang video berkualitas rendah. Karena Teh Fitri sendiri kemarin sempat mengalami permasalahan di mic, di mikrofon, sehingga tidak jelas dan terlalu noise. Nah, itu masuk di dalam kualitas rendah. Nanti teman-teman yang berminat membuat video perkenalan. Video perkenalan durasi sekitar 1 menit saja, atau ya lebih-lebih sedikit. Kata-kata yang wajib ada adalah, "Hai Snack Video, saya sebutkan nama dari PAC Agency. Saya akan menyampaikan materi tentang religi." Ini salah satu contoh video saya. Gitu, langsung potongan video yang pernah kita buat. Gitu. Ya, jadi nanti perkenalannya cuma seperti itu aja. Perkenalannya dikirim ke saya dulu. Nanti akan saya lihat. Kalau saya bilang oke, akan saya kirimkan ke Snack Video. Kalau Snack Video bilang oke, boleh posting, itu diposting ke Snack Video. Setelah diposting ke Snack Video, isi form, dan di dalam form itu diisi link dari videonya, atau dan juga diisi link dari sosmed eksternal yang akan dipakai. Boleh salah satu. Mau TikTok aja atau mau Instagram aja. Nah, kalau bisa memang yang relate dengan materi kita. Jadi jangan sampai dipostingkan ke Instagram, sementara Instagram kita itu isinya itu dolan aja, bermain aja gitu. Atau dikasihkan ke TikTok, ternyata TikTok kita itu isinya adalah materi-materi yang itu joget-joget misalnya, niruin yang lagi tren. Nah, itu bisa tidak lolos. Jadi berikan, kalau misalnya kemarin Dokter Eni sudah sering kasih banyak motivasi itu, ya langsung di TikTok atau di Snack, atau di bukan Snack Video ya, Snack Video nggak bisa, di TikTok atau di Instagram yang isinya tentang motivasi-motivasi. Gitu. Jadi yang harus dilakukan pertama adalah membuat video perkenalan. Nanti akan menunggu sekitar 2 minggu biasanya kalau selama ini teman-teman pengalamannya, akan mendapatkan jawaban kita lolos apa enggak. Nah, kalau kemudian kita lolos, dapat undangan dari Snack, Anda lolos, linknya jangan diklik. Nanti akan ada meeting dulu dengan manajemen. Dengan manajemen PSC, agensi itu. Parley the Art of Communication. Jadi PSC itu kepanjangannya Parley the Art of Communication. Nah, kemudian setelah diklik, mulailah berjalan kewajiban. Peraturan untuk Snack sekarang ini adalah, kalau religi insya Allah nanti dalam 3 bulan pertama, untuk religi ini karena khusus akan mendapatkan basic fee 3 bulan pertama. Yang harus dilakukan adalah memperbanyak follower. Karena follower akan berpengaruh kepada jumlah viewer. Kedepannya setelah bulan keempat nanti, jumlah viewer menentukan akan mendapatkan basic fee atau tidak. Karena syarat untuk mendapatkan basic fee adalah mempunyai 3 video viral. Nah, video viral itu syaratnya minimal adalah 10 viewer di dalam satu video. Kalau nanti ada 3 video viral,
maka basic fee $50 keluar. Ditambah video viral 10K itu harganya $3. Kalau 20K $5, 30K $8, 50K $10, 70K $15 gitu. Jadi ada per-tingkatnya. Insya Allah saya untuk bulan ini sudah ada 3 video yang di atas 100K. 100K itu $60. Jadi saya sudah ada $180 untuk 3 video. Ditambah yang lainnya itu juga lumayan dan ditambah basic fee. Jadi insya Allah bisa sampai mungkin $300 kan lumayan. Gitu. Jadi gitu teman-teman gambarannya. Kalau ingin menjadi konten kreator. Nanti kita mungkin kalau sudah diterima kita akan sering-sering meeting gini untuk berbagi. Untuk berbagi bagaimana caranya membuat video yang viral, sharing jam berapa kita mesti sebaiknya posting dan sebagainya. Oke, jadi itu gambaran secara umum. Bagaimana, ada pertanyaan? Silahkan Nanya, Kak. kalau ada. Oh silahkan, siapakah ini? Aku Eli. Kak Eli, masalahnya tidak lihat gambar. Mbak Eli. Silakan Kak. Silakan Kak. Untuk ngilangin mager itu gimana ya? Di gambaranku sih ada gitu, gambaranku ada. Aku udah siapin tadi magernya itu gimana ya, satu. Terus kedua, itu bikinnya pakai Capcut apa KineMaster sih? Oke, baik. Yang pertama, nanti kalau kita sudah bergabung di dalam WA Group Agensi dan kita ketemu dengan teman-teman yang lain, biasanya jadi semangat. Biasanya jadi semangat biasanya. Itu yang pertama. Kemudian, ini nanti kalau sudah berakhir kita masuk link lagi kayak tadi ya, link yang sama ya. Iya. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah bikin 1, kemudian lihat ada viewer, bikin 2 ada viewer, itu kita nggak kerasa bikin aja. Karena teman-teman pun mengalami hal yang seperti itu. Sekarang ini kita nggak bikin mager karena kita belum ada motivasi dari teman-teman gitu. Belum ada rangsangan gitu ya yang membuat kita menjadi lebih bersemangat. Kalau saya Kak untuk bikin video, saya biasanya pakai KineMaster. Gitu, saya biasanya pakai KineMaster. Setelah saya rapikan dengan KineMaster, saya biasanya pakai CapCut itu ya, Capcut itu. Itu kalau sekarang ini seandainya saya memerlukan ada remove background. Jadi kalau kemudian saya remove background, saya ganti backgroundnya, saya baru pakai itu. Dan juga kalau saya membuat pakai subtitle. Karena memang sekarang ini setengah diwajibkan. Kalau kita pengen viewer kita banyak, itu harus pakai subtitle. Tapi subtitle sendiri, tulisan itu, subtitle itu. Nah, itu bisa juga kita berikan dengan Snack, karena Snack itu sendiri menyediakan kita untuk membuat subtitle sih. Tapi CapCut kan lebih gampang, lebih enak. Gitu. Jadi saya biasanya edit awal sih pakai KineMaster untuk saya bersihkan supaya rapi. Karena di CapCut kayaknya kurang begitu rapi kalau mau motong-motongin gitu. Iya benar. Kak, iya. Kendala aku kayaknya nggak punya background sih. Aduh, backgroundnya gimana ya, temboknya yang retak-retak. Oh ya, enggak, maksudnya kalau misalnya remove background itu kan bisa kita cari, kalau di Canva kan banyak untuk cari ruang tengah, cari kantor, cari apa gitu banyak. Oh iya, benar. Itu Kak, iya. Baik Kak. Terima kasih kembali. Yang lainnya mungkin ada pertanyaan? Silahkan. Mari. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, ya, tidak ada pertanyaan, nanti harus mulai bikin video perkenalan. Video perkenalan. Nanti saya share ke grup video perkenalan. Ini yang di luar grup konten kreator siapa ya? Untuk saya masukkan di grup konten kreator supaya nanti kita diskusinya di grup aja.
Yes, kalau misalnya sudah cukup jelas, ini nanti seandainya berakhir, berarti enggak apa-apa ya, nggak usah diperbarui lagi, enggak apa-apa kalau sudah berakhir. Iya, nggak apa-apa. Heeh. Jadi kalau saya melihat ini kan alumni Babe semua ini. Kalau untuk masalah presentasi ya, delivery saya pikir nggak ada Berarti masalah sama sebelum sekali. kita setor ke Snack Video, kirim Heeh, ke ke saya dulu, heeh, Pusnya dulu ya. heeh, ke Biar saya biar dulu. bisa dicek ini kurangnya Mhm, apa, heeh, biar gimana. kesananya sudah langsung masuk, sudah langsung oke. Oke, ya, siap. Gitu. Oke, siap. Ayo Mbak Eli Yes. kita buang yuk Ayo, magernya. yuk. Kalau bisa sih karena besok hari Ahad mungkin agak longgar, ya dokter bikin ya. Materi Oh, lagi besok. bikin video perkenalan. Oh, Iya. bikin video perkenalan Heeh. ya. Oke, Heeh. siap. Kalau dokter Hauli udah pernah bikin dan kemarin udah bagus. Cuman kan terus langsung masuk policy baru itu. Oke, Yang ditunggu kemudian deh Bun linknya Bun. siap. Saya bikin di Untuk contoh. perkenalannya nanti di depan anak-anak. Wow, keren. Siap. Besok ngisi materi anak-anak kelas 12. Wow, keren Mood booster. sekali. Siap. Siap ya. Jadi materinya religi ya. Jangan lupa, bukan motivasi. Iya. Jadi kalau mau diunggah nggak berisi motivasi ya? Mau religinya nggak boleh berisi motivasi. Motivasi tapi based on ayat. Jadi Oh. based on ayat, based on hadis. Salah Karena hadis. Oke. kalau kemarin dari kami orang motivasi itu malah kita bikin religi banyak. Saya, Teh Fitri, Kak Lia itu malah Bunda Ayu itu malah bikin religi. Jadi kita misalnya saya ngomongin motivasi sih, tapi berdasarkan hadis gitu. Saya ngasih motivasi, tapi malah berdasarkan kisah Nabi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kita nanti ada yang namanya vertical rate. Vertical rate ini adalah tugas kita itu kalau melenceng itu tidak boleh lebih dari 30%. Gitu. Maksudnya apa 30%? Nah, misalnya saya bikin video 15. Itu nggak boleh kalau video saya dari 15 itu 5 saya ngomongin religi bukan motivasi. Itu nggak boleh. Atau di antara 15 itu 5 saya kuliner. Nah, itu nggak boleh. Jadi Ini berarti nggak continue ya namanya ya. Jadi istilah kita kan di vertical rate itu adalah kalau saya motivasi ya saya motivasi, nggak boleh belok. Nah, saya boleh belok di toleransi. Di toleransi misalnya saya motivasi kok saya ngomongin religi, jangan kejebak ngomongin religi terus. Gitu. Ya, jadi kalau kan ada teman-teman tuh misalnya dia tentang pet ya, tentang pet kucing gitu. Harusnya ya dia keseharian kucing terus. Suatu saat dia itu ada pameran makanan kucing, tetapi nggak ada kucingnya sama sekali. Ya itu bisa dianggap dia tidak vertical rate, tidak vertikal gitu, sesuai dengan tugasnya dia. Kak, aku kan tiap hari ini tentang nih kucing mulu. Terus aku berubah ke religi, berarti nggak bisa juga ya? Jadi kalau misalnya karena yang kebuka ini sekarang baru religi kan yang tanpa minimal yang tanpa minimal follower. Nanti kalau misalnya mau sama kucing, ya kita ngomongin kisah Abu Hurairah kan boleh. Oh apa iya. namanya? Bapak para kucing gitu kan. Aku jadi mama kucing. Misalnya kayak gitu. Tapi jangan terus sering. Nah, kalau belok seperti itu nanti vertical rate-nya bisa kurang dari 70%. Oh, berarti nggak boleh terlalu sering, tapi nggak apa-apa sekali-sekali gitu Nggak ya? apa-apa, boleh. Dikaitkan dengan religi bagus. Oke, Begitu, Kak. Oke. Yuk semangat mumpung ada kesempatan nih. Mumpung ada kesempatan. Karena kalau nanti kesempatannya sudah habis, kita harus 10 follower nanti. 10.000 follower baru boleh jadi konten kreator.
Iya, oke. Oke. Ada lagi yang Ya. ingin bertanya? Silakan dokter mungkin, Dok. Ya, Bunda, ini Mm-mm. kalau masalah religi, apa namanya, memang kan Koli suka tuh ya tentang hal agama, Mm-mm. karena sebenarnya kan untuk diri sendiri sebenarnya. Tapi Mm-mm. kita ini kan kalau religi itu identiknya kan yang sudah jadi ustazah ataupun yang memang Mm-mm. ya alumni pesantren lah mungkin ya. Kalau Koli kan basicnya bukan, tapi memang dalam proses pembelajaran yang lebih paham agama gitu. Itu nggak apa-apa ya Bunda? Maksudnya? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya Bun? Nggak apa-apa, apalagi punya basic trainer gitu. Kan kita menyampaikan hadis, kita menyampaikan ayat gitu kan. Kita kan menyampaikan gitu, menyampaikan. Kecuali kalau misalnya ngajar tentang tafsir, nah itu mungkin karena ketidakmampuan. Misalnya saya ngajar tafsir ketidakmampuan saya gitu. Atau saya ngajar tentang masalah tasrif, tentang masalah fiil segala macam, ya saya gak ada kemampuan gitu. Oh Bunda, kalau Kalian misalnya belajar ya Bun ya. Kalian belajar. Ini Dokter Hauli. Ayo kita belajar. iya udah training. Nah ini Bunda, apa namanya, kalau Koli kan misalnya setiap hari mungkin ada ketemu pasien itu kan kadang ada dapat hikmah gitu ya yang kita kaitkan dengan agama kita, itu boleh ya Bun? Boleh, boleh. Misalnya gini, dalam tugas saya sebagai seorang dokter hari ini saya ketemu dengan seseorang penderita penyakit misalnya asam lambung gitu. Setelah saya telusuri ternyata dia punya permasalahan yang belum selesai dengan ibunya, misalnya kayak gitu kan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, ketika ada orang bertanya, siapa yang harus kamu hormati? Ibumu gitu. Terus maka kalau kita pengen sehat jasmani rohani, jalin hubungan baik dengan ibu sesuai dengan hadis Rasulullah. Misalnya kayak gitu bisa dikaitkan gitu. Istiqomahnya yang susah nih sama dengan Bunda ini tadi. Insya Allah nanti kalau sudah ketemu sama teman-teman di dalam satu grup, itu akan terpantau.